Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Anda semuanya. Selamat siang, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa. Kepada teman-teman dan Ibu, dipersilakan berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Nanda, bagaimana kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, apakah sudah makan siang semua nih? Kalau saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Walaupun Nanda, kita pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring atau jarak jauh, ada baiknya Nanda tetap makan siang terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk hari ini Nanda apakah semuanya hadir atau ada yang absen? Sepertinya hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir ya. Berarti hari ini semua Nanda hadir ya. Ya, Bu. Nah, baiklah Nanda. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan pada hewan. Nah, terkhususnya itu pada jaringan epitel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum itu nih Ananda, Ibu ingin bertanya dulu nih, menurut Ananda sekalian, apakah jaringan terdapat pada hewan itu sama dengan jaringan terdapat pada tumbuhan? Berbeda, Bu. Nah, benar sekali Ananda, jaringan terdapat pada tumbuhan itu berbeda dengan jaringan terdapat pada hewan. Nah, jika pada tumbuhan terdapat jaringan meristematik dan juga jaringan permanen, maka pada hewan terdapat 4 jaringan dasar, yaitu ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, untuk hari ini kita akan khusus mempelajari mengenai jaringan epitel. Nah, baiklah Anda, apakah sudah terlihat semua PPT yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, Bu, sudah, Bu. Nah, baiklah. Untuk hari ini, yang menjadi kompetensi dasar untuk pembelajaran kita yaitu adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu Anda menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Nah, pada hari ini kita akan mencapai 4 indikator pembelajaran, yaitu yang pertama, Anda akan diminta untuk menjelaskan ciri dan karakteristik jaringan epitel. Selanjutnya itu Anda akan menganalisis fungsi dari jaringan epitel, menganalisis struktur dari jaringan epitel, dan juga Anda akan diminta untuk mendeskripsikan jenis-jenis dari jaringan epitel tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kita pembelajaran dengan pendekatan saintifik, Anda akan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, Anda akan diminta untuk menganalisis ciri, struktur, fungsi, dan juga macam-macam jaringan epitel. Nah, baiklah Anda, seperti yang Ibu jelaskan, yaitu kita akan menggunakan mode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, sebelumnya nih, apakah ada Anda yang tahu apa itu mode kooperatif tipe jigsaw? Belum, Bu. Nah, jadi mode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw itu adalah mode pembelajaran yang akan membimbing Ananda untuk bekerja dalam 2 kelompok, yaitu melalui kelompok asal juga kelompok ahli. Nah, baiklah, sebelum Ananda berdiskusi melalui kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan tersebut terdiri dari 4 jaringan dasar, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Nah, kita akan mempelajari tentang jaringan epitel. Jaringan epitel sendiri merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik itu sebelah luar maupun sebelah dalam. Nah, jaringan epitel ini Anda dapat berasal dari perkembangan antara lapisan ektoderma, mesoderma, dan juga endoderma. Jaringan epitel ini memegang peranan penting dalam pertukaran zat antara lingkungan di luar tubuh dan juga di dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu jaringan epitel ini Anda berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada jaringan epitel pipi, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan juga jaringan epitel kelenjar. Nah, yang pertama itu ada jaringan epitel pipi. Jaringan epitel pipi ini merupakan
jaringan epitel yang memiliki bentuk yang sangat tipis. Jadi bentuknya sangat tipis seperti lembaran. Nah, tingginya ini Ananda lebih rendah daripada lebarnya. Nah, berdasarkan susunannya, jaringan epitel ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah jaringan epitel tipis selapis dan juga jaringan epitel tipis berlapis banyak. Nah, yang pertama yaitu ada jaringan epitel tipis selapis. Nah, Anda bisa lihat di gambarnya ini bahwa jaringan epitel tipis selapis ini hanya punya satu lapis sel saja nih. Satu lapis sel saja yang dia punya. Nah, dan sangat tipis. Jadi satu lapis selnya ini sangat tipis dan semua selnya ini berada di atas membran basal. Nah, ini membran basalnya Nanda dan ini ada selnya di atasnya. Nah, untuk jaringan epitel tipis selapis ini biasanya terdapat pada alveolus paru-paru dan juga kapiler darah. Nah, selanjutnya itu ada epitel pipih berlapis banyak. Nah, Anda juga bisa lihat di gambarnya ini bahwa jaringan epitel berlapis banyak itu memiliki membran tebal dengan satu lapis sel berbentuk pipih. Nah, Anda bisa lihat di bagian bawahnya ini, dia hanya punya satu lapis sel berbentuk pipih. Nah, pada bagian selanjutnya itu terdapat jaringan yang berbentuk kuboid dan juga silindris. Nah, biasanya jaringan epitel pipih berlapis ini biasanya terdapat pada epitel kulit, mulut, dan juga vagina. Nah, selanjutnya itu Ananda ada jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus ini biasanya tersusun atas sel-sel yang berbentuk kubus dan juga jika dilihat dari permukaannya, sel-selnya tampak berbentuk heksagonal dan juga poligonal. Nah, sama nih sama dengan jaringan epitel pipih, yaitu dia juga sama punya dua jenis, yaitu ada epitel kubus selapis dan juga epitel kubus berlapis. Nah, untuk epitel kubus selapis ini Ananda, yaitu bisa Anda lihat di sini dia hanya punya satu lapis sel yang berbentuk seperti kubus. Anda bisa lihat di sini dia punya hanya satu lapis sel yang berbentuk kubus. Nah, biasanya epitel kubus selapis ini terletak di ginjal, ovarium, dan juga kelenjar ludah. Nah, selanjutnya Ananda, ada epitel kubus berlapis. Nah, di gambarnya Anda juga bisa lihat ya, dia terdiri dari berlapis-lapis sel yang berbentuk kubus. Nah, biasanya epitel kubus berlapis ini terletak pada saluran kelenjar keringat. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Ananda? Tidak, Bu. Nah, baiklah, jika sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Nah, jenis jaringan epitel selanjutnya itu adalah jaringan epitel silindris. Nah, sesuai namanya ya, jaringan epitel ini tersusun atas sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang. Nah, dan jaringan epitel silindris ini memiliki bentuk dengan intinya berdarah pada ketinggian yang sama. Nah, berbeda dengan jaringan epitel yang sebelumnya, jika pada epitel pipi dan juga epitel kubus terdapat hanya memiliki dua jenis saja. Nah, pada epitel silindris ini dia terdiri dari tiga jenis, yaitu ada yang memiliki selapis sel, ada yang berlapis sel, dan juga ada yang memiliki sel yang berlapis semu dan juga bersilia. Nah, selanjutnya kita akan lihat satu persatu ya, Nanda ya. Nah, yang pertama yaitu ada jaringan epitel silindris selapis. Nah, Anda bisa lihat di gambarnya ini ya. Ya, hanya tersusun atas satu lapis sel saja yang berbentuk seperti silindris. Ini ada satu lapis sel saja yang berbentuk seperti silindris. Nah, biasanya jaringan epitel silindris ini terdapat pada epitel lambung. Selanjutnya, yaitu ada jaringan epitel silindris berlapis. Nah, seperti pada gambar ya, kita bisa lihat dia tersusun atas berlapis-lapis sel yang berbentuk silindris. Ada lapisan yang pertama, ada lapisan kedua, ada lapisan selanjutnya. Nah, jaringan epitel silindris berlapis ini biasanya terdapat pada uretra, faring, dan juga trakea. Nah, selanjutnya itu ada jaringan epitel berlapis semu bersilia. Jadi dia sudah selnya sudah berlapis, namun lapisan ini tersusun secara semu atau bisa dilihat ya, dia tersusun seperti dua lapis sel, namun dia dan juga dia memiliki silia. Nah, selanjutnya yaitu biasanya jaringan epitel pipih silindris berlapis semu bersilia ini biasanya terdapat pada epitel saluran pernafasan. Nah, yang selanjutnya itu ada jaringan epitel pipih transisional. Jaringan epitel pipih transisional ini sesuai namanya, dia memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah sesuai dengan caranya untuk mengembang dan mengempis, serta dia bersifat impermeable. Nah, jaringan epitel transisional ini biasanya terdapat pada bagian-bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas yang bervariasi. Jadi Anda bisa lihat di sini bentuknya. Jadi bentuk ini dapat berubah-ubah ya sesuai dengan kondisinya. Nah, biasanya jaringan epitel transisional ini terdapat pada epitel kantung kemih. Nah, untuk jenis jaringan epitel terakhir itu adalah jenis jaringan epitel kelenjar. Nah, jaringan epitel kelenjar ini biasanya tersusun atas sekelompok sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh.
Nah, jaringan epitelel kelenjar ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Nah, kelenjar eksokrin itu sesuai namanya itu X berarti keluar, berarti kelenjar ini mensekresikan sekretnya keluar permukaan tubuh atau disebut juga sebagai sekresi eksternal. Nah, biasanya kelenjar eksokrin ini biasanya seperti terdapat pada kelenjar lambung, pankreas, dan juga kelenjar ludah. Nah, untuk kelenjar endokrin ini Ananda, sesuai namanya itu N. N itu berarti ke dalam. Jadi dia mensekresikan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau limfa. Nah, yang termasuk kelenjar endokrin ini apa saja? Yaitu ada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, dan juga kelenjar adrenal. Nah, itulah sedikit materi kita pada hari ini ya, Ananda. Apakah ada yang Ananda ragukan? Sejauh ini tidak, Bu. Berarti sudah paham semua ya? Iya, lumayan, Bu. Nah, baiklah Insyaallah paham, Bu. Selanjutnya Anda akan bekerja di dalam kelompok. Nah, sebelum mulai diskusi dalam kelompok, silakan Anda download terlebih dahulu LKPD yang telah Ibu kirimkan sebelumnya di WA grup Anda. Silakan Anda lihat dan Anda pahami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Anda seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu Anda akan dibagi menjadi kelompok asal dan juga kelompok ahli. Nah, untuk kelompok asal itu terdiri dari kelompok asal 1 dan juga kelompok asal 2. Nah, untuk kelompok asal 1 ya beranggotakan Dini, Sherly, Novi, dan juga Marco. Hadir semua nih yang 4 orang ini. Hadir, Bu. Nah, untuk kelompok asal 2 beranggotakan Syifa, Pratiwi, Elvira, dan juga Yanisa. Yang keempat ini orang ini ada? Hadir, Bu. Nah, baiklah Nanda. Untuk pada hari ini kita mempelajari 4 topik pembelajaran, yaitu ada ciri dan karakteristik jaringan epitel, fungsi jaringan epitel, struktur jaringan epitel, dan juga terakhir itu ada jenis-jenis jaringan epitel. Nah, berdasarkan keempat topik itu, Anda akan dibagi menjadi 4 kelompok ahli. Nah, untuk pembagi kelompok ahli ini, Ibu meminta Anda untuk berhitung dari 1 sampai 4. Nah, silakan Anda berhitung dari 1 sampai 4. Nah, berhitung dimulai. Silakan mulai berhitung Anda. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah Anda mulai berhitung, yang untuk mendapatkan nomor urut 1, ini terdiri dari 2 orang tadi ya, yaitu ada Dini sama Sherly. Nah, ini merupakan kelompok kelompok ahli 1. Nah, Anda akan membahas mengenai topik nomor 1. Nah, begitu juga dengan nomor-nomor selanjutnya Anda. Yang nomor urut 2 merupakan kelompok asal 2, membahas topik nomor 2. Yang nomor urut 3 merupakan kelompok asal 3, membahas topik nomor 3. Dan yang nomor urut 4 merupakan kelompok ahli 4 yang akan membahas topik nomor 4. Nah, untuk berdiskusi dengan kelompok ahli, silakan Anda gunakan breakout ya. Breakout ini Anda bisa lihat pada layar handphone ataupun komputer Anda. Nah, silakan Anda masuk pada breakout sesuai dengan kelompok Anda masing-masing. Nanti ada breakout untuk kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, dan juga kalau sampai kelompok ahli 4. Nah, Ibu akan memberi Anda waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan topik Anda dengan kelompok ahli Anda. Nah, silakan Anda mulai diskusinya di dalam menggunakan breakout ini. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Baiklah Anda, bagaimana diskusi Anda lancar? Alhamdulillah sampai sini lancar, Bu. Apakah ada topik yang Anda ragukan? Tidak, Bu. Untuk saat ini belum ada, Bu. Nah, baiklah. Nah, setelah nanti setelah Anda berdiskusi dengan teman Anda, nanti setelah ini kita akan kembali ke room utama untuk berdiskusi dengan kelompok asal. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baiklah Ananda, waktu Ananda untuk berdiskusi dengan kelompok ahli sudah habis. Selanjutnya yaitu Ananda silakan Anda bergabung dengan kelompok asal Ananda masing-masing ya. Pada kelompok asal ini Ananda silakan Anda komunikasikan apa-apa saja yang telah Anda dapatkan pada kelompok ahli. Nah, setelah itu jangan lupa Ananda tuliskan hasil-hasil diskusi ini ke dalam LKPD.
Nah, nanti setelah Ananda berdiskusi dengan kelompok asal, Ananda akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil-hasil diskusi Ananda. Nah, untuk berdiskusi dengan kelompok asal ini, Ananda akan Ibu beri waktu selama 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, untuk diskusinya sama dengan sebelumnya, silakan Ananda masuk pada breakout yang telah ada, yaitu untuk kelompok asal 1 dan kelompok asal 2. Nah, silakan Ananda mulai diskusinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Belum, salah. Baiklah, Ananda, sejauh ini apakah diskusi Anda lancar? Lancar, Bu. Atau Lumayan, yang Bu, Anda tanyakan lancar. atau mungkin belum paham? Sejauh ini kami masih mengumpulkan informasi, Bu. Oh, baiklah, waktu diskusinya masih panjang. Silakan Ananda diskusi dengan baik. Dan jangan lupa ya, hasil diskusi Anda ini Anda tuliskan dalam LKPD Ananda, dan ini akan Anda akan presentasikan pada akhir pembelajaran nanti. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap. Nah, baiklah Ananda, setelah waktu Ananda untuk berdiskusi dengan kelompok asal sudah habis. Nah, selanjutnya yaitu Ibu meminta untuk masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi Ananda. Nah, yang pertama presentasi yaitu silakan kepada kelompok asal 1 yang menjadi hostnya siapa? Yang share screen-nya? Marco, Bu. Nathaniel, Marco, Antonio, Gultom. Oke. Terima kasih, Bu. Apakah sudah tampak Ibu dan teman-teman share screen-nya? Belum, Bu. Sudah. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asal 1, saya Dinita Sonida sebagai moderator, dan rekan saya Nathaniel Marco Antonio Gultom, Novianda Syarif, dan Sally Anggun Putri. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan. Yang pertanyaan pertama dari LKPD yang akan dijawab oleh Nathaniel Marco Antonio Gultom. Kepada rekan saya, Nathaniel, dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mohon maaf sebentar. Baiklah, saya lanjut. Pertanyaan pertama, tuliskan jenis-jenis jaringan hewan beserta fungsinya pada tabel berikut. Nomor 1, nama jaringan epitel atau epitelium. Yang berfungsi sebagai ada 2, yaitu jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi 2 lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Fungsi keduanya yaitu fungsi umum jaringan epitel antara lain adalah untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Lanjut nomor 2, ikat atau konektif. Memiliki fungsi yaitu jaringan ikat atau konektif atau penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Yang ketiga, jaringan otot atau muscle. Memiliki fungsi yaitu jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Lalu yang keempat, jaringan syaraf atau nervus. Jaringan ini berfungsi sebagai untuk menerima dan memindahkan rangsangan. Oke, terima kasih. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada soal 1. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nathaniel. Nah, pertanyaan selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu soal nomor 2. Jelaskan apa yang Anda ketahui terkait ciri dan karakteristik jaringan epitel. Next, Marco. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami menemukan jawabannya, yaitu jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi 2 lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Nah, ciri-ciri khusus atau karakteristik jaringan epitel tersebut, yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf. Yang ketiga, kemampuan regenerasi tinggi. Jaringan epitel atau epitelium disusun oleh sel-sel sejenis yang menutup atau membalut permukaan luar dan dalam organ tubuh yang terbentuk tubulus atau saluran maupun kafum atau rongga. Sel-sel
folikel juga diketahui dapat berproliferasi menumbuhkan folikel kelenjar seperti folikel rambut. Nah, epitel permukaan organ tubuh terdiri dari kumpulan atau deretan sel-sel yang sangat rapat susunannya, sehingga membentuk suatu lembaran atau lapisan yang substansi interselulernya sangat sedikit dan tipis atau tidak punya, dan cairannya sangat sedikit. Epitelium berasal dari kata epi, yang berarti di atas, dan tele berarti punting atau nipel. Istilah tersebut untuk pertama kali digunakan terhadap satu lapisan pada permukaan bibir yang tembus cahaya. Di bawah lapisan tersebut terdapat punting-punting atau papile, jaringan pengikat yang banyak mengandung kapila darah. Nah, jaringan epitel tidak berdiri terlepas, tetapi melekat erat pada jaringan di bawah deretan sel. Jaringan ini disebut atau dinamakan membran basalis atau membran basal. Nah, sebagian besar epitel tumbuh dari lapisan ektoderm dan endoderm. Walaupun ada sejumlah epitel yang berasal dari mesoderm. Dari lapisan ektoderm, misalnya epitel kulit dan derivatnya seperti rambut, bulu, cakar, kuku, tanduk, jenggot, gelambir, invaginasi kulit. Kalau dari lapisan endoderm sendiri, itu melapisi bagian dalam tubuh, contohnya epitel dinding duodenum. Nah, pada umumnya mesoderm yang terdapat di antara ektoderm dan endoderm embrio akan menjadi jaringan pengikat atau otot. Sedangkan epitel yang berbentuk membran dan berasal dari mesoderm ada dua, yaitu endotelium yang merupakan susunan sel yang membatasi permukaan dalam pembuluh darah. Ke bawah lagi, Marco. Saya ulangi kembali. Bahwasanya epitel yang berbentuk membran dan berasal dari mesoderm itu ada dua. Yang pertama itu endotelium. Endotelium sendiri merupakan susunan sel-sel yang membatasi permukaan dalam pembuluh darah, jantung, dan pembuluh limfe. Yang kedua itu mesotelium yang merupakan susunan sel-sel yang membatasi rongga tubuh yang besar dan juga menutupi beberapa organ tertentu. Contohnya melapisi peritoneum, pleura, dan perikardium. Nah, dalam perkembangannya pada suatu tempat epitel dapat melekuk menjadi batang atau pipa sehingga menjadi epitel kelenjar. Nah, sekian penjelasan dari soal nomor 2. Selanjutnya penjelasan dari soal nomor 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sherly Anggun Putri. Kepada Sherly, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi pada kelompok kami yang nomor 3, yaitu jelaskan empat fungsi jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel berperan sebagai antarmuka jaringan atau berinteraksi dengan luar, serta mampu mengatasi banyak fungsi biologis tubuh, seperti yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan sebagainya. Yang kedua, proses penyerapan zat dalam lapisan saluran pencernaan. Yang ketiga, membantu regulasi dan ekskresi zat kimia pada jaringan di bawahnya. Yang keempat, sekresi hormon dalam sistem pembuluh darah, pengeluaran keringat, enzim, lendir, dan produk lainnya yang dihasilkan melalui kelenjar epitel. Yang kelima, itu mendeteksi sensasi yang dirasakan kulit. Fungsi jaringan epitel pada hewan punya peran dalam seluruh sistem tubuh hewan. Fungsi jaringan epitel pada hewan membentuk kulit luar, lapisan dalam mulut, saluran pencernaan, kelenjar sekretori, dan lapisan bagian berongga dari setiap organ dalam. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang disatukan dalam lembaran dengan sel-sel yang saling berhubungan erat. Fungsi dari jaringan epitel pada hewan menarik untuk diketahui. Terlepas dari bentuk, ukuran, atau susunan sel, fungsi jaringan epitel pada hewan memiliki peran sesuai dengan jenisnya. Fungsi jaringan epitel pada hewan punya peran penting dalam anatomi tubuh hewan tersebut. Jaringan epitel tidak hanya berperan melindungi organ tubuh, bagian anatomi juga berkontribusi dalam fungsi sensorik, pembuangan, hingga menangkal bakteri dan virus. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sherly Anggun Putri. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya kepada teman-teman? Dipersilahkan. Sepertinya tidak ada, moderator. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Baiklah, sepertinya ada yang ingin menambahkan materi di room chat, itu Elvira Utami. Kepada Elvira, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok pengaji yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Elvira Utami dari kelompok 2, yaitu ingin sedikit menambahkan mengenai ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama yaitu jaringan epitel sel-selnya terletak berdekatan dengan susunan tertentu, memiliki daerah pertautan yang jelas dan juga kuat. Yang kedua yaitu memiliki permukaan bebas dan juga sel-selnya dapat membentuk penjuluran sitoplasma dengan tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu pada jaringan epitel lazimnya berdiri pada membran basal seperti lamina basalis dan membrana propodia. Selanjutnya yaitu pada jaringan epitel jarang sekali terdapatnya pembuluh darah yang ada di dalamnya. Mungkin berikut dari penambahan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Elvira yang telah menambahkan materinya. Nah, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi lagi? Sepertinya tidak, moderator. Baiklah, jika tidak ada, lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sepertinya tidak ada, moderator. Baiklah, jika tidak ada, apakah Ibu ada penambahan materi dari Ibu, Bu? Tidak ada, lanjutkan saja. Baik, Bu. Jika tidak ada, saya sebagai moderator tutup untuk diskusi kelompok 1. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya itu dipersilakan kepada kelompok asal 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok asal 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yanisa Sri Rahma, dan anggota saya, Syifa Jodi Pertiwi, Pratiwi Agusni, dan Elvira Utami, akan mempresentasikan hasil diskusi kami kali ini. Untuk soal selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Syifa Jodi Pertiwi. Kepada Syifa, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok asal 2. Pertama, tuliskan 5 jenis jaringan epitel berdasarkan bentuk dan struktur selnya. Epitel pipih, strukturnya itu berbentuk pipih dan posisinya terletak di tengah-tengah selnya. Epitel kubus, struktur atau bentuknya berbentuk kubus dan posisi nukleus bulat besar di tengah. Dan epitel silindris, struktur atau bentuk sel berbentuk batang, posisi nukleus bulat besar di tengah. Epitel transisional, bentuknya berubah-ubah dan berlapis-lapis. Posisi nukleus berada di semua lapisan bulat atau oval. Selanjutnya, epitel kelenjar, struktur atau bentuk selnya terdiri dari tubular atau tabung dan alveolar membulat. Posisi nukleus berada di tepi. Sekian, saya kembalikan kepada Yanisa Sri Rahma. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratiwi Agusni. Kepada Tiwi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal selanjutnya, itu istilah tabel jaringan epitel berikut ini. Pertama yaitu jaringan epitel pipih, terbagi menjadi epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis cirinya yaitu terdiri atas sel-sel yang memiliki sebuah bentuk rata dan hanya satu lapis. Fungsinya sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran tempat difusi dan infiltrasi. Yang ditemukan pada kapsuloma, lapisan dalam pembuluh darah dan limfa, alveolus, paru-paru, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, dan sel ekskresi kecil pada sebagian besar kelenjar. Selanjutnya itu epitel pipih berlapis, cirinya terdiri atas beberapa buah lapisan sel dangkal. Sel epitel pipih memiliki inti sel bulat dan sitoplasma. Fungsinya itu sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Ditemukan pada kulit, mulut, dan vagina. Selanjutnya itu jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus terbagi menjadi epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis terdiri dari beberapa buah lapisan sel yang memiliki sebuah bentuk seperti kubus. Fungsinya proteksi, absorpsi, dan sekresi atau penghasil lendir atau mukus. Ditemukan pada kelenjar air liur, retina mata, dinding ovarium, dan saluran dalam nefron ginjal. Epitel kubus berlapis, cirinya terdiri atas beberapa lapisan sel berbentuk kubus. Sel-sel bagian permukaannya berukuran lebih kecil daripada sel-sel yang terletak pada basal. Fungsinya sebagai epitel penyusun kelenjar berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan melindungi dari gesekan. Ditemukan pada epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. 3. Jaringan epitel silindris. Bagian dari epitel silindris selapis, dan bersilia. Pertama, epitel silindris selapis. Cirinya epitel silindris, yakni terdiri dari sel-sel silinder. Jaringan ini biasanya dalam sel goblet. Fungsinya berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan dikelilingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada lambung, sel goblet disebut sel parietal dan menghasilkan HCl dan mencerna makanan. Fungsinya ditemukan pada epitel lambung, usus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Selanjutnya epitel silindris berlapis. Cirinya tersusun dari lapisan sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya, tetapi sel-sel pada lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral, tidak struktur. Berfungsi untuk perlindungan dan sekresi. Terdapat pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Selanjutnya epitel batang bersilia. Cirinya berbentuk seperti epitel silindris berlapis, memiliki bulu-bulu getar atau silia. Fungsinya penghasil mukus atau lendir untuk menangkap benda asing yang masuk. Dengan getaran silia, menghalau benda asing yang masuk atau melekat pada mukus. Terdapat silia yang berfungsi membantu ovum bergerak menuju rahim. Ditemukan dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, dan dinding dalam saluran oviduct. Selanjutnya, jaringan epitel transmisional. Selanjutnya, jaringan epitel kelenjar. Yang pertama, kelenjar endokrin. Cirinya itu mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem vaskuler darah atau limfa, sekresi internal. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Sel-sel epitel yang mengeluarkan hormon terdapat di antara pembuluh darah halus. Fungsinya menghasilkan sekret berjenis hormon, mengeluarkan langsung pada pembuluh darah. Ditemukan pada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Kedua itu kelenjar eksokrin. Cirinya menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh, sekresi eksternal. Hasil sekresi sel-sel epitel ini disalurkan melalui sistem saluran menuju ke permukaan tubuh. Sekret berupa cairan jernih seperti air yang mengandung enzim atau musin. Fungsinya menghasilkan sekret dan melepaskan saluran kelenjar dengan jenis sekret berupa musin maupun enzim. Terdapat pada kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
kasih kita ucapkan kepada Pratiwi Agusni. Baiklah, itu hasil dari persentase kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mengkritik atau memberikan sarannya? Dipersilakan. Izin memberi kritik dan saran, moderator. Baik, kepada Shirley dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Sri Anggun Putri dari kelompok asal 1. Untuk materi yang disampaikan oleh Pratiwi sebagai kelompok asal 2 sudah cukup kompleks dan sudah cukup baik. Namun untuk kedepannya presentasinya coba tidak ketawa-ketawa, lebih serius lagi dalam presentasinya. Semoga kedepannya kita lebih saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Shirley atas sarannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kelompok kami bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tambahan materi. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan. Baiklah, sepertinya juga tidak ada. Oke, baiklah. Itulah hasil dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, setelah Ananda selesai mempresentasikan dan juga berdiskusi dengan kelompok Ananda masing-masing. Nah, untuk menguji seberapa paham Ananda terhadap materi kita pada hari ini, Ibu akan melaksanakan kuis. Nah, Ananda silakan Anda kerjakan kuisnya pada link yang telah Ibu kirimkan di chat. Nah, Ibu akan memberi Anda waktu sekitar 10 menit untuk melaksanakan kuisnya. Nah, silakan Anda kerjakan kuisnya dengan sungguh-sungguh. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baiklah Ananda, waktu Anda untuk melaksanakan kuis telah habis. Nah, bagaimana kuisnya Ananda, lancar? Insya Allah lancar, Bu. Lancar aja, Bu. Gimana, ada soal yang terlalu sulit atau mungkin tidak bisa Anda kerjakan? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Berarti hampir semua sudah paham sama materinya ya. Nah, setelah Ibu melihat rekapan nilai Ananda berdasarkan link tersebut, nah kelompok asal 1 mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan kelompok asal kedua. Nah, beri aplaus terhadap kelompok asal 1. Nah, untuk kelompok asal 2, jangan sedih dan juga kecewa, karena masih banyak kesempatan lainnya Anda bisa menjadi lebih baik lagi, tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran dan juga diskusi. Nah, baiklah Nanda, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta satu orang terlebih dahulu untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa? Atau mau Ibu tunjuk? Shirley, bisa memberikan kesimpulan? Insya Allah bisa, Bu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anggun Putri ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran dan diskusi yang telah kita laksanakan. Jaringan hewan terbagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel atau epitelium, jaringan ikat atau konektif, jaringan otot atau muskal, dan jaringan saraf atau nervos. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi 2 lingkaran berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel berdasarkan letaknya ada epidermis, endotelium, mesotelium. Untuk ciri khusus jaringan epitel, yang pertama selnya tersusun rapat, yang kedua tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf, yang ketiga kemampuan regenerasinya tinggi. Adapun untuk fungsi umum dari jaringan epitel ini adalah antara lain untuk sebagai proteksi atau perlindungan, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Nah, berdasarkan bentuknya jaringan epitel, yang pertama ada epitel pipih. Contohnya yaitu epitel alveolus dan kapiler. Yang kedua epitel kubus, contohnya epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Dan yang ketiga epitel silindris, contohnya epitel lambung. Yang keempat ada epitel transisional, sebagai contoh epitel pada kandung kemih, ureter, ureta, atau tubulus ginjal. Dan yang kelima ada epitel kelenjar.
Baiklah Bu, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah. Saya kembalikan kepada Ibu. Nah, terima kasih kepada Shirley. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Shirley. Nah, secara keseluruhan yang disampaikan Shirley itu sudah mencakup materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, seperti kata Shirley tadi, jaringan hewan itu terdiri dari 4 macam, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Nah, jaringan ini yang telah kita pelajari pada hari ini merupakan jaringan ya, yang membatasi antara dua lingkungan berbeda di dalam tubuh hewan itu. Nah, jaringan epitel ini Ananda, dia melekat pada jaringan ikat. Nah, untuk jaringan epitel ini dia dapat memiliki banyak fungsi, salah satunya yaitu seperti absorpsi, proteksi, sekresi, reseptor, dan juga dapat berfungsi untuk pertukaran zat. Nah, berdasarkan bentuknya, jaringan epitel ini dibagi menjadi 5. Seperti Ibu sebutkan tadi, ada jaringan epitel pipi, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan juga ada jaringan epitel kelenjar. Nah, untuk jaringan epitel pipi dan juga jaringan epitel kubus, dia terdiri dari dua jenis sel, yaitu ada yang memiliki sel selapis dan juga ada yang memiliki selnya berlapis. Nah, khusus untuk jaringan epitel silindris, dia terdiri dari 3 jenis, yaitu ada jaringan epitel silindris selapis, jaringan epitel silindris berlapis, dan ada juga yang jaringan epitel berlapis semu dan bersilia. Nah, bagaimana Ananda? Apakah sudah paham mengenai materi pada hari ini? Paham, Bu. Sudah, Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang masih diragukan? Silakan bertanya, Ananda. Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada, Bu. Nah, sepertinya sudah paham semua ya. Nah, baiklah Ananda, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ya, untuk pertemuan selanjutnya, silakan Anda kerjakan resume mengenai struktur, karakteristik, serta jenis-jenis jaringan epitel. Resume ini Anda kerjakan di buku catatan seperti biasa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan mencek kelengkapan dari resume Anda ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Anda kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Nah, silakan Anda bahas terlebih dahulu di rumah mengenai jaringan ikat ini. Silakan Anda kumpulkan informasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai jaringan ikat ini. Nah, baiklah Ananda, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa Ananda ulang-ulang kembali materi Ananda pada hari ini. Seperti kata Bapak Minang, yaitu pas jalan dek batampuah, pa lancak kaji dek baulang. Jadi semakin sering Ananda mengulang pembelajaran Ananda, maka semakin paham pula lah Ananda terhadap materi tersebut. Nah, sebelum akhir pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah kepada Ibu dan teman-teman, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah Ananda, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Ananda. Ibu Sri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.